Nabi yang mulia yang kita nanti-nantikan syafaatnya di Yaumil Qiyamah. Juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fajar Serofi. Saya dari Lembaga Dakwah Fakultas Universitas Muhammadiyah Malang yang hari ini kebetulan ditunjuk sebagai moderator pada SKKI kali ini dengan topik Dismiss Stigma, What is Schizophrenia, yang akan dibawakan oleh Dr. Warih Andan Puspitosari MSc SPKJK. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, untuk SKKI kali ini kita berkolaborasi dengan Green Crescent Indonesia dan Imani Pro kami, dan juga disponsori oleh Tajir Aliyah. Nah, itu mungkin sekilas dari acara pada siang hari ini. Mungkin sebelumnya saya akan bacakan tata tertib untuk acara kali ini. Baik, tata tertib peserta. Yang pertama, meluruskan niat untuk mendapatkan ilmu yang barokah dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peserta dapat mempersiapkan catatan dan alat tulis dan mencatat ilmu yang didapat hari ini. Ketiga, peserta dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom Q&A di Zoom dengan menuliskan nama, domisili, dan pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya, panitia akan memilih pertanyaan dan kemudian moderator akan mempersilahkan peserta yang terpilih untuk menghidupkan mic dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Keempat, peserta mengisi absensi di akhir sesi diskusi. Link absensi akan dikirimkan melalui kolom chat nantinya. 5, rekaman diskusi akan dibagikan melalui grup WA setelah diskusi selesai. Yang keenam, peserta diwajibkan untuk tidak mengganggu jalannya diskusi. Apakah bisa dipahami untuk tata tertibnya? Ya, ini ada panelis, mungkin bisa ditanggapi ya dari teman-teman panitia. Baik, sembari kita dari Dr. Warih. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti webinar pada kali ini, mohon mengikuti acara ini sampai selesai, karena selain mendapat sertifikat, nantinya akan ada diskon 70% dari Tajir Aliyah bagi pembelian kurma minimal 1 kg kurma anjiwa. Jadi nanti mohon tetap di room dan menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber.
Baik, untuk teman-teman, ikhwah, bisa mengisi absensi terlebih dahulu yang dikirim di kolom chat untuk linknya. Ahlan wa sahlan, Dr. Wari. Sebelum Ya. Oke. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, sebelumnya mari kita berkenalan dulu dengan beliau melalui biodata yang beliau kirim. Baik, beliau bernama lengkap Dr. Warih Andan Puspitosari, MSc SPK JK. Beliau lahir di Surakarta pada 17 April 1970. Untuk kontak beliau terlampir, juga email beliau. Beliau menempuh program pendidikan S3 di UGM lulus pada tahun 2018 dengan prodi Ilmu Kedokteran Klinik FK. Kemudian pada tahun 2019 beliau lulus dari UGM dengan prodi magister di jurusan Ilmu Kedokteran Klinik FK juga. Dan beliau lulus pada tahun 2009 dengan program pendidikan program spesialis di UGM dengan prodi Ilmu Kedokteran Jiwa FK. Kemudian beliau pada tahun 1996 lulus sarjana di UGM dengan prodi FK juga. Jadi keseluruhan alma mater beliau dari UGM ya. Kemudian riwayat aktivitas atau pekerjaan beliau, diantaranya beliau pernah menjadi psikiater sampai saat ini di PKU Gamping di Yogyakarta, juga psikiater konsultan uji coba rumah antara Dinsos di Yogyakarta sampai sekarang. Beliau juga menjabat dosen luar biasa antaranya. Kemudian juga kepala bagian psikiatri FKIK UMY sampai sekarang. Kemudian staf pengajar ilmu kedokteran jiwa FKIK UMY sampai sekarang, dan juga sebagai psikiater di Praktek Klinik Asri Medical Center sampai sekarang, psikiater konsultan pada Lembaga Pelatihan dan Psikologi Terapan Inspirasi Jakarta sampai sekarang, juga psikiater konsultan pada Yogyakarta Family Center. Untuk riwayat organisasi, beliau sebagai Ketua Pusat Studi Disabilitas dan Kemanusiaan UMY sampai sekarang. Beliau juga ada di Divisi Klinik Berhenti Merokok Muhammadiyah Tobacco Control Center, MTCC, sampai sekarang. Bisa dilanjut. Baik, publikasi jurnal yang beliau terbitkan diantaranya ada Analis Kekambuhan Skizofrenia berdasarkan perawatan berbasis keluarga, Dinamika Kesehatan, volume 9, nomor 1 pada tahun 2018.
Kemudian ada hubungan onset usia dengan kualitas hidup penderita skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Kasihan 2 Bantul, Yogyakarta. Untuk publikasi buku, diantaranya Keterampilan Sosial bagi Orang dengan Skizofrenia UMY pada tahun 2019, kemudian Psikoedukasi Skizofrenia dengan judul Pegangan Tenaga Kesehatan di Layanan Primer UMY pada tahun 2019, juga modul psikoedukasi bagi keluarga orang dengan skizofrenia UMY pada tahun 2016. Selain itu banyak juga penelitian, riwayat organisasi, juga aktivitas yang udah beliau lakukan yang di sini diringkas dan yang berhubungan dengan materi atau topik kali ini saja. Juga beliau banyak mengikuti simposium dan seminar yang lain. Itu dari beliau. Mungkin bisa langsung saja tanpa berlama-lama kita simak materi dari beliau tentang skizofrenia. Kepada Dr. Warih, saya persilakan. Monggo, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup. Ya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua ya, dalam situasi apapun nikmatnya tak terhitung ya, dilimpahkan atas kita semua, termasuk karunia-Nya untuk siang hari ini kita bisa bertemu, berdiskusi. Mudah-mudahan menjadi sebuah catatan amal kebaikan untuk kita yang akan mengalirkan kebaikan-kebaikan selanjutnya pada banyak orang. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW, seluruh keluarga, sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Terima kasih kepada panitia ya yang sudah mengundang, memberi kesempatan saya untuk bisa bertemu dengan teman-teman, mungkin sebagian dari Fakultas Kedokteran ya, calon-calon dokter, dan bisa juga dari peserta umum ya. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan saling berbagi untuk melengkapi apa yang sudah kita tahu tentang skizofrenia. Nanti materi yang akan saya share adalah materi saya ketika disertasi ya. Salah satunya adalah psikoedukasi untuk keluarga skizofrenia, keluarga orang dengan skizofrenia. Nah, sehingga slide-slide-nya atau PowerPoint-nya, gambar-gambarnya itu adalah gambar dari lembar edukasi. Jadi karena waktu itu kalau menggunakan LCD itu tidak semua puskesmas itu siap ya untuk psikoedukasi menggunakan LCD, atau kemudian kadang-kadang psikoedukasinya tidak di puskesmas tapi di balai RW dan sebagainya ya. Akhirnya kita buatkan pengganti dari tayangan itu berupa lembar balik. Jadi itu bisa kalau waktu itu kami cetak, kemudian waktu penyuluhan atau psikoedukasi itu memakai lembar itu sebagai pengganti dari slide-slide di PPT ya. Jadi nanti itu apa adanya seperti itu ketika saya disertasi. Nah, nanti diskusi tentang bagaimana kaitan ya skizofren ini dalam pandangan kita sebagai seorang mukmin. Nanti kita coba untuk diskusi di akhir bagian ya dari slide-slide itu. Nah, kalau misalnya kita nanti slide itu ada beberapa bagian ya. Itu biasanya kita sampaikan dalam beberapa kali pertemuan gitu. Sementara
hari ini kita hanya 45 menit ya, jadi mungkin tidak semuanya detail, tapi karena itu nanti bisa dibaca sendiri, saya kira nggak masalah, atau beberapa teman di Fakultas Kedokteran juga sudah pernah mendapatkan, saya kira ini juga akan bisa diperdalam sendiri. Ya. Jadi kita waktunya terbatas, nanti mungkin lebih banyak bisa untuk diskusi. Saya share screen dulu. Ya, kelihatan ya, karena ini memang psikoedukasi untuk keluarga ya, jadi memang bahasanya bahasa awam. Jadi teman-teman yang di kedokteran, ini adalah bahasa edukasi, ya, sehingga bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam, keluarga orang dengan schizofren. Ya, jadi kalau misalnya kita nanti di pembelajaran di Fakultas Kedokteran, tentu lebih banyak istilah-istilah yang medis ya, tetapi di sini kita banyak menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami oleh keluarga. Mulai dari mengenalkan kepada keluarga. Jadi kenapa kita kok perlu mengenalkan schizophrenia ini? Karena banyak keluarga itu tidak tahu apa sih yang diidap atau keluargaku ini menderita apa, sakit apa gitu ya. Kalau disebut dengan istilah awam ya, orang awam menyebut dengan gila, edan gitu. Ini stigma gitu, menjadi cap negatif ya buat penderita dan keluarganya. Sehingga kalau bisa dibayangkan ya, kita nggak akan ketemu situasi yang mereka bilang, suamiku edan, perlu dibawa ke puskesmas. Enggak gitu ya. Gila, yuk ketemu psikiater, tidak gitu. Kalau sudah disebut itu, yang terjadi adalah ditaruh di dalam rumah, ditutup, jangan sampai banyak orang tahu gitu ya. Atau dibawa ke pengobat-pengobat tradisional, karena ini bukan medis, edan, gila itu bukan medis gitu. Nah, dengan kita mengenalkan ya, sama dengan ketika kita sebagai seorang dokter ya, mengenalkan hipertensi. Wong lansia yang sudah 70 tahun saja bisa menyebut kok aku kena hipertensi gitu. Atau lansia yang umurnya sudah 80 tahun juga bisa ngomong saya kena DM. Aku tuh diabetes, jadi aku minum obat rutin. Nah, kita kenalkan hipertensi, kita kenalkan diabetes pada masyarakat. Tapi kenapa kita tidak kenalkan schizofren gitu ya. Jadi pengalaman ketika bersama keluarga schizofren itu begitu mereka tahu, oh ini schizofren, oh ini masalah kesehatan. Mereka tidak masalah ketika tetangga tanya, suamimu sakit apa? Kenapa tiap hari minum obat? Oh, suamiku sakit schizofren ya. Dia susah menyebut schizofren. Suamiku sakit sopren ya dan harus minum obat gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Sama dengan hipertensi, sama dengan DM gitu. Ini medis itu. Sehingga dia menyebut itu sebagai sebuah masalah medis dan bisa ditata laksana secara medis. Jadi kita kenalkan ya dengan edukasi yang baik ya. Makanya namanya psikoedukasi ya, ada tinjauan psikologisnya. Kita bisa bayangkan kalau kita anak ibu tuh schizofren tuh ini ya. Tentu kita dengan unsur psikonya itu kita bisa memulai dengan apa yang sudah Ibu tahu tentang sakitnya putranya ini ya. Terus apa yang Ibu rasakan dengan kondisi ini ya. Jadi kita belajar untuk menggali persepsinya dulu ya. Kalau dia sudah siap, kita sudah tahu kondisi kesiapannya, baru kita sampaikan apa itu schizophrenia. Jadi bahwa ini itu adalah medis itu penting ya, karena kalau enggak mereka enggak akan berobat gitu. Sementara obat menjadi salah satu kunci pemulihan pada orang dengan schizophrenia ya. Perjalanannya kronis, kalau kita lihat panduan diagnosis saja dikatakan schizofren itu kalau lebih dari 1 bulan ya. Kalau panduannya DSM malah lebih dari 6 bulan gitu. Jadi nggak ada schizofren yang baru 3 hari yang lalu. Mungkin keluarga mengenalinya baru 3 hari yang lalu, tapi sebenarnya pasti sudah gejalanya itu muncul, itu sudah
panjang lama ya. Jadi menaun gitu. Makanya ini juga membuat keluarga siap. Oh, berarti nggak kayak ngobatin tipes ya 7 hari sembuh, nggak kayak ngobatin flu 5 hari sembuh. Oh, ini menaun. Berarti siap-siap bahwa akan mendampingi jangka panjang. Ini penting ya. Dan ini merupakan salah satu jenis gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa yang lain banyak gitu. Ini hanya salah satu jenis saja. Jadi yang perlu kita sampaikan juga adalah bahwa schizofren itu bisa pulih, tapi juga bisa beresiko kambuh ya. Jadi kekambuhan pada schizofren itu sesuatu yang banyak terjadi ya. Dia bisa remisi ya, membaik, pulih, tapi dia juga bisa kambuh. Makanya keluarga atau orang dengan schizofren harus tahu ya apa yang mendukung dia pulih, apa yang memicu dia kambuh supaya dia bisa menghindari pemicunya dan dia bisa mengupayakan faktor-faktor pemulihannya ya. Nah, untuk tadi ya menghilangkan stigma tadi, maka kita meminimalkan menyebut dengan sebutan-sebutan yang negatif tadi yang menstigma mereka, edan, gila, kurang saon, miring dan sebagainya. Itu coba ya kita empati gitu. Mereka kalau disuruh ditanya juga nggak mau sakit gitu. Andai mereka ditanya, mereka pun pengen seperti kita, sehat gitu. Nggak ingin mengalami itu ya. Tetapi ketika Allah itu memberikan ujian sakit pada seseorang, maka yang sikap yang benar adalah menerima. Nah, mereka bisa menerima dengan baik kalau kita menjadi pendukung yang positif untuk mereka gitu. Disebut dengan sebutan yang tidak menstigma, mungkin bisa dengan ODS, orang dengan schizofrenia. Beberapa menyebut dengan konsumer, ya, konsumer kesehatan jiwa sehingga disebut dengan konsumer. Ya, ini tujuannya adalah membuat mereka itu menerima sakitnya dan mau mengupayakan tata laksana yang baik. Nah, kalau dilihat siapa sih orang yang adakah orang yang bisa menjamin dirinya nggak akan kena schizofrenia? Tidak ada satupun. Sama juga dengan penyakit lain gitu ya, bahwa siapapun bisa terkena gitu. Sehingga yang penting adalah kemudian menjaga jangan sampai kita kena gitu, karena kita tahu faktor resiko, kita tahu ada faktor pencetus. Nah, itulah yang kita kelola ya supaya tidak terjadi. Sama seperti kita sakit fisik, sama persis ya. Siapapun bisa berisiko terkena tipes gitu. Tapi kita tahu ada faktor-faktor yang membuat orang ini berisiko kena tipoid gitu. Maka kita coba untuk menghindari faktor-faktor itu ya. Jadi semua orang bisa mengalami schizofren, tapi paling banyak secara epidemiologi adalah usia produktif 18 sampai 30 tahun. Bahkan kemarin Bu Haris itu punya pasien ya, Sabtu kemarin itu anak dokter gitu, dia dokter sudah jadi lulusan di salah satu perguruan tinggi favorit gitu ya, sudah jadi dokter dan dia sudah pernah PNS, terus terakhir kerja di klinik gitu dan terkena juga skizofrenia gitu. Jadi ya kita berdoa ya, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah untuk tetap sehat gitu. Tapi ini menunjukkan bahwa siapa saja bisa terkena ketika faktor resiko dan faktor pencetusnya itu manifest ya. Usia produktif paling banyak 18 sampai 30 tahun. Apakah anak-anak bisa? Bisa, tapi kasusnya jarang. Apakah lansia bisa? Kalau lansia biasanya gejalanya mirip schizofren, tapi diagnosisnya bukan schizofren ya. Ini angka di Jogja waktu 2013 itu paling tinggi ya, sekarang sudah berbeda lagi. Beberapa hal yang bisa meningkatkan resiko, ini sebenarnya kita sedang pengen ngomong faktor resiko ya. Siapa sih orang yang memiliki faktor resiko itu? Faktor resiko itu bukan faktor penyebab ya, beda ya. Kalau faktor resiko itu adalah orang yang memiliki ini, itu beresiko lebih tinggi daripada yang tidak memiliki faktor ini gitu. Tapi tidak mesti ya mengalami gitu.
Yang pertama adalah orang memiliki riwayat gangguan jiwa dalam keluarga atau faktor genetik ya, keturunan. Kalau ada yang tanya apakah gangguan jiwa atau schizofren itu dipengaruhi oleh faktor genetik? Iya, gitu. Sama juga dengan DM juga ada faktor genetik, sama gitu ya. Tetapi faktor genetik itu tidak mesti menjadi manifest ya, pasti menjadi schizofren tidak. Ya kan kalau faktor apa dia bisa menjadi sakit atau tidak itu bukan satu-satunya faktor genetik itu ya. Tetapi bahwa kalau di dalam keluarga ada yang mengalami gangguan jiwa, dia memiliki resiko lebih. Nah, tinggal bagaimana mengelola supaya resiko itu tidak menjadi lebih besar. Memiliki tipe kepribadian yang pendiam, ya, tertutup, introvert gitu. Itu biasanya juga resikonya lebih dibanding yang kenapa? Karena dia sering punya masalah tidak bisa terrefleksi ya. Dia kadang sulit menjalin pertemanan ya, dia kadang bermasalah di dalam sosialisasi. Nah, ini sementara itu semua adalah faktor pendukung kita ya di dalam masalah kesehatan psikologis kita. Kemudian memiliki tingkat stres yang tinggi sebagai faktor eksternal. Jadi ini sekali lagi ini faktor risiko, bukan satu-satunya penyebab. Nah, apa sih yang terjadi pada ODS ini pada saat kondisi akut? Kondisi akut tuh kondisi pada waktu gejalanya sangat nyata. Pada saat gejalanya sangat nyata itu, orang dengan skizofrenia itu tidak mampu membedakan apakah yang dialaminya itu nyata atau tidak nyata. Ketika dia merasa mendengar suara, ada orang nyuruh, ada orang menjelek-jelekan ya. Kalau kita tahu itu nggak nyata, itu halusinasi gitu. Tapi dia merasakan itu sebagai hal yang nyata. Makanya dia marah, merasa disepelekan kalau kita bantah. Ah, enggak, itu cuma perasaanmu. Nah, itu dia marah karena dia nggak bisa bedakan ini nyata gitu. Dia nggak bisa mengatakan bahwa itu tuh nggak nyata. Tapi kalau nanti dia sudah pulih ya, sudah dalam pengobatan, terus kita edukasi, nanti dia akan tahu ya, pasien-pasien itu ODS itu akan bisa bilang, oh halusinasi saya masih sering muncul, tapi saya sudah bisa mengatasi ya. Jadi dia sudah tahu gitu, sudah oh ini nggak nyata. Itu kalau sudah kita edukasi dan sudah kita tata laksana dengan baik. Kemudian yang kedua, dia juga tidak merasa sakit atau kita mengenal dengan insight-nya buruk ya. Nggak merasa sakit. Makanya problem juga ketika ada yang mengalami schizofren akut gitu ya. Beberapa kali Bu Areh itu sering ditelepon, "Dok gimana? Nggak bisa kami bawa ke rumah sakit karena dia nggak merasa sakit," gitu ya. Sementara kita harus menegakkan diagnosis, harus melakukan pemeriksaan ya, nggak lihat pasien langsung memberi pengobatan gitu. Sehingga kadang-kadang ini juga menjadi kendala ya untuk kecepatan mereka mendapatkan tata laksana. Ya, harus ada strategi biasanya antara kita dan keluarga. Karena dia nggak merasa sakit. Kadang-kadang kalau dibawa ke rumah sakit saja, loh kok saya dibawa ke sini, katanya tadi mau diajak main kemana gitu ya. Jadi dia memang nggak merasa sakit. Kadang suruh minum obat juga, kenapa? Saya tuh nggak apa-apa kok gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa insight-nya itu nggak baik. Bu Are punya satu di rumah itu ada beberapa yang bekerja di membuat usaha di rumah. Jadi Bu Are itu punya membuat sebuah usaha yang karyawannya mayoritas adalah ODS ini. Nah, ada satu karyawan baru tuh yang dia manut, disuruh pokoknya kamu boleh kerja di sini tapi minum obatnya harus rutin ya gitu. Dia minum obat rutin. Nah, awal-awal tuh kadang dia masih ngomong sendiri ya, senyum sendiri gitu. Ketika ditanya itu dia halusinasinya kuat banget. Katanya, "Kenapa kok ngomong sendiri?" "Anu ini Bu, ada yang ngomong katanya saya mau dituker." Nah, apa nih yang dituker gitu. Jadi dia itu diancam, "Awas lo kamu tak ijoli, tak tuker," gitu ya. Terus dia jawab, "Nggak mau lah," gitu. "Wong orang saya nggak apa-apa kok dituker-tuker," gitu ya. Jadi dia seperti ngomong sendiri, padahal dia ngomong dengan halusinasinya. Nah itu aja kalau kita ajak ngobrol gitu ya, pas dia kondisinya tidak ada halusinasi, kita tanya,
itu dia masih saja bilang gini, saya tuh nggak sakit toh Bu, nggak kenapa ya kok harus minum obat gitu ya. Sehingga harus, oh ini belum kita berikan psikoedukasi ya, karena dia baru gitu. Akhirnya setelah dia paham bahwa, oh sakitnya tuh ya itu gitu, bukan fisik gitu ya. Nah, sekarang udah rutin minum obat, tapi dengan dia aktivitasnya itu justru malah menjadi, pendukung untuk menjadi baik. Nah, pada ODS juga mengalami penurunan fungsi. Jadi, dia akan perawatan dirinya kurang ya, jadi nggak mandiri. Sebenarnya orang dengan sakit fisik pun juga mengalami gitu ya. Coba kita lihat kalau kita lagi kena demam tinggi misalnya ya, tifoid aja, kita juga pasti nggak mandi ya kan, terus nggak mandiri, disuapi, dikompres-kompres gitu ya. Tetapi pada kasus schizofren ini kan kronis ya tadi, menaun, lama gitu. Sehingga kalau berlama-lama tidak mandiri, perawatan dirinya jelek ya, nah tentu saja ini kemudian fungsinya jadi kelihatan menurunnya itu, banyak gitu. Nah, kalau ada yang bertanya apa penyebabnya, tidak ada faktor tunggal yang bisa disebut pada kejadian schizofren. Kenapa sih dia kok schizofrenia? Oh, karena suaminya meninggal gitu. Tapi ada orang lain yang suaminya meninggal nggak schizofren gitu ya. Oh, dia karena nggak lulus ujian. Tapi banyak orang lain yang nggak lulus ujian dan tidak juga mengalami schizofrenia. Jadi itu pencetus, ya. Tapi sekali lagi tidak ada faktor tunggal. Hal ini membuktikan bahwa faktor satu saja itu tidak akan bisa membuat seseorang mengalami schizofrenia. Jadi ada faktor yang multifaktor. Ada faktor biologi terkait dengan zat kimia di dalam otak kita. Jadi otak kita itu untuk berfungsi dengan baik, itu ibarat mobil, itu butuh bensin, oli, dan sebagainya. Nah, di dalam otak kita tuh ada banyak bahan bakar itu ya, yang menggerakkan otak supaya berfungsi dalam berpikir, berperasaan, bertingkah laku. Itu begitu banyak ribuan zat kimia itu. Nah, ketika zat kimia itu terganggu ya, tidak seimbang, maka pemrograman atau kerja otak menjadi kacau. Muncullah gejala-gejala itu. Ya, jadi ada faktor biologi. Makanya gejala seperti schizofrenia bisa terjadi pada orang-orang dengan masalah otak. Contoh, orang mengalami tumor otak bisa memiliki gejala mirip dengan schizofren, tapi bukan schizofren. Orang dengan demam tinggi bisa ya ngomiang-ngomiang ngomong halusinasi, tapi itu bukan schizofren gitu. Kenapa? Karena ada regulasi yang kacau di dalam otaknya. Jadi ada penyebab biologi ya, terutama adalah di antara sekian banyak zat yang macam-macam itu, yang utama adalah dopamin. Jadi terjadi hiperdopamin, dopaminnya berlebihan. Ada riwayat keluarga, itu juga faktor genetik ya. Nah, ada faktor psikologis tadi, mungkin dia pendiam, nggak banyak teman, coping mekanismenya ya, cara pemecahan masalahnya nggak efektif ya, nggak sama nggak asertif ya, ngalah. Kelihatannya sih baik ya, anteng, apa-apa ngalah. Ternyata dia tertekan terus-menerus ya. Dia tidak bisa menolak ketika disuruh. Jadi dia tidak bisa bilang nggak suka kalau dia dibully ya. Nah, ini juga membuat dia menjadi rentan ya. Kemudian masalah eksternal, faktor sosial ya, mungkin konflik dengan keluarga, konflik dengan pekerjaan yang banyak dan sebagainya. Jadi sekali lagi faktornya banyak. Makanya nanti di dalam tata laksana, di dalam penanganannya juga nggak cukup satu faktor. Kalau faktornya biologi saja, ya udah diobati saja gitu ya. Tetapi ternyata dia enggak, ada faktor psikologis, ada manajemen masalahnya, ada konfliknya, sehingga tata laksana harus meliputi semuanya. Nah, terkait dengan fungsi biologi tadi,
Seperti yang sudah saya sampaikan ya, ketika dopaminnya berlebihan, maka pikiran, perasaan, dan perilakunya menjadi tidak bekerja sesuai dengan prosedur gitu ya. Harusnya kita itu kalau telinga menangkap sumber suara, baru kemudian diantar ke otak. Nah, di otak diolah menjadi sebuah informasi, oh itu suara si A, oh itu suara sepeda. Gitu. Tapi ini tidak ada rangsang, tidak ada sumber suara, otaknya bisa membuat persepsi-persepsi karena terjadi kebocoran-kebocoran dopamin tadi ya, dopaminnya terlalu banyak. Maka ada suara yang sangat jelas dia dengar, padahal tidak ada sumber suara. Ini yang disebut dengan halusinasi. Nah, halusinasi itu bisa kelima indera itu mengalami halusinasi. Bisa pendengaran, bisa penglihatan, bisa pembauan, ya, bisa perabaan, taktil, ya, bisa pengecapan, gustatorik, ya. Jadi auditorik, visual, gustatorik, taktil, ya. Itu semuanya bisa mengalami halusinasi. Ya, misalnya halusinasi taktil itu ada pasien yang selalu ngorek-ngorek wajahnya sampai pada luka gitu ya, luka-luka karena kukunya panjang, kotor, terus wajahnya itu dicowek-cowek terus gitu sampai pada luka, sampai pada bernanah gitu. Karena dia merasa banyak serangga yang nempel di wajahnya. Jadi serangga-serangga kecil tuh di wajahnya dia tuh nempel gitu, jadi dia kuek-kuek. Nah ini halusinasi taktil. Nah, kalau ibunya udah nggak ada dia marah gitu. Gimana nggak ada, aku ngerasakan betul. Ya, halusinasi penciuman, ada pasien itu bau gosong gitu. Jadi dia selalu mencium bau gosong. Nah kan orang mencium bau gosong kan ya takut kebakaran tak ya. Jadi dia selalu bilang ke suaminya, ayo Pak lihat bau gosong, lihat kompor. Kompor dilihat nggak apa-apa. Jangan-jangan kabel. Kamu naik Pak, lihat kabel. Jangan-jangan ada. Enggak, kabel. Jangan-jangan tetangga. Jadi ribut dia selalu mencari bau gosong itu. Padahal nggak ada gitu. Dan betapa tersiksanya ya. Betapa nggak nyamannya kita bisa bayangkan ya. Kita tuh baru bau gosong sedikit aja gitu sudah lari. Mana ya? Oh komporku aman. Oh ternyata tetangga bakar sampah. Oh alhamdulillah. Udah tenang gitu. Dia enggak terus-terusan. Sampai suaminya, aduh dok kalau kayak gini terus saya bisa ikut sakit gitu. Karena tiap hari dia ribut masalah gosong. Saya disuruh ngecek kabel, saya suruh ngecek tetangga. Kasian gitu mereka itu. Sakitnya nggak kelihatan, tapi menderitanya luar biasa. Gitu. Mbok yuk nggak usah dipikirkan misalnya, nggak usah percaya. Nah itu kan kesalahan proses di otak ya, dia percaya gitu karena sama persis kayak dia benar-benar mencium bau gosong itu. Nah yang paling banyak adalah halusinasi pendengaran dan halusinasi penglihatan. Nih halusinasi pendengaran itu tergantung yang diomongin gitu ya. Misalnya kalau pada orang parano itu sering disalah-salahkan. Orang depresi ya sering disalah-salahkan. Orang parano itu sering diperintah-perintah. Sana, kamu ngapain di sini? Sana. Kamu ini. Jadi kadang dia melakukan hal-hal yang di luar kebiasaannya ya. Itu karena halusinasi itu begitu nyata dan dengan suara kita yang ada di dekatnya saja lebih jelas suara halusinasinya ya kalau lagi akut gitu. Sehingga dia percaya. Dan kalau halusinasinya ngancam-ngancam ya nggak berani dia ya. Kalau halusinasinya menjelek-jelekkan ya pasti jengkel, makanya dia marah. Kenapa? Karena halusinasinya jelek-jelekin, ala kamu jadi orang nggak ada gunanya, cuma ngerepotin, cuma ini. Coba kita bayangkan ya, kita itu lagi mendengar pernyataan nggak baik tentang kita sedikit aja kita itu udah sakit hati, udah sedih gitu. Itu tuh bisa berjam-jam menjelek-jelekkan itu dan serasa nyata gitu. Jadi ya emosinya pasti naik, marah gitu. Jadi marahnya itu karena gejala-gejala yang dialami.
Belum lagi penglihatan. Nah, salah satu karyawan di tempat Bu Arif juga itu ya, yang kerja di tempat Bu Arif juga itu, dia sekarang yang kadang masih ada katanya, kalau di rumah, alhamdulillah kalau bekerja enggak, karena sibuk ya. Kalau di rumah itu kadang masih melihat, jadi di tembok itu ada mata yang kayak moto buto kalau dia bilang ya, kayak mata raksasa gitu. Jadi gede-gede mata itu pada nempel di tembok, medeni gitu ya, menakutkan. Ya kita bisa bayangkan ya kan takut banget. Itu no mata raksasa di situ memandangi saya, ya ketakutan lah ya. Ya nggak enak banget gitu ya. Jadi kita pahami bahwa itu orang halusinasi itu nggak kelihatan ya, tetapi menderita. Mohon maaf Halusinasi dokter. pengecapan. Yeah. Untuk suaranya tadi sempat hilang timbul. Mungkin agak didekatkan. Oh gitu ya. Oke. Oh. Oke. Gini? Kalau seperti ini lebih jelas nggak? Oke dokter, lebih jelas. Oke, coba ya. Jadi mau masuk juga lama. Halusinasi pengecapan ya, misalnya ada pasien itu selalu merasa seperti makan telur busuk. Jadi kayak ada telur busuk terus di mulutnya. Kan betapa tidak enaknya gitu ya. Jadi dengan demikian, dengan kita tahu bahwa halusinasi itu seperti itu ya, yang dirasakan orang yang mengalaminya itu seperti nyata gitu ya, paling tidak bisa menumbuhkan empati pada kita dan pada keluarga gitu ya, bahwa oh dia nggak enak banget, tersiksa banget. Sehingga kalau kita remehkan, alah kamu tuh hanya alasan biar males, biar nggak mau kerja. Itu tuh ya sakit hati dia, nggak akan mendukung pemulihan, justru membuat dia makin terpuruk ya. Nah, ya. Nah, selain halusinasi ada yang disebut dengan waham. Waham atau delusi ya. Keyakinan yang salah tapi nggak bisa dikoreksi. Ya, contoh waham rujukan ya. Waham referensi gitu. Jadi kayak di mana-mana kok aku tuh dijadikan referensi gitu, dibicarakan. Ada ibu-ibu pada belanja dia merasa diomongin ya. Ada TV, itu ngomong juga dikira ngomongin dia. Jadi dan sekali lagi kayak halusinasi, nggak bisa dibilang, alah itu perasaanmu sendiri. Ya, kerasa bener kita itu kadang-kadang kalau dengar ada orang ngerasani gitu aja, sedikit aja gitu rasanya udah nggak enak, aduh kok aku dirasani ya gitu. Dan kalau dia bisa berjam-jam merasa diomongin orang, itu kan ya nggak enak banget ya, nggak enak banget. Kemudian bisa waham kejar, oh aku mau dibunuh, aku mau dicelakai, kadang sampai nggak berani keluar rumah, masuk kamar, dikunci ya. Kadang udah dikunci kamarnya masih blusuk di bawah tempat tidur, pintunya ditutupin sama kursi, saking takutnya. Ya coba ya kalau kita aja di rumah sendiri, terus tetangga kita habis ada kehilangan apa, terus ada geludak-geludak gitu aja kita deg-degan ya. Kalau ini dia yakin banget bahwa ada gerombolan orang tuh yang mau membunuh, mengejar-ngejar ya, takut banget lah ya. Ya, kemudian curiga, ya, curiga berlebihan, bahkan sampai setiap makanan pun dia nggak mau makan. Ada pasien itu yang maunya minum itu hanya dari air mineral yang masih tersegel. Begitu segelnya udah hilang dia udah nggak mau, karena bisa jadi udah bisa dimasukin racun tuh sama orang. Banyak orang mau bunuh aku, kasih racun gitu. Jadi dimasukin air mineral itu kalau sudah nggak tersegel dia udah nggak mau lagi. Masakan karo bukan masakan ibunya sendiri nggak mau gitu ya, saking curiganya. Kemudian juga ada yang namanya waham kebesaran, merasa menjadi nabi, merasa menjadi presiden, menjadi artis ya. Dan sekali lagi ini mereka
yakin. Sehingga kalau dibantah dia pasti justru memicu dia untuk marah. Kenapa? Karena tadi ada disregulasi, ada pengaturan yang kacau dari sistem saraf pusatnya. Makanya salah satu fungsi obat adalah mengatur keseimbangan itu. Nah, gejala yang lain bisa perilaku yang enggak biasa, mondar-mandir, teriak-teriak ya, mukul, sulit tidur, bingung ya, gejala-gejala yang lain. Biasanya ini juga mengikuti dari waham dan halusinasinya. Kekacauan perilaku, kekacauan pembicaraan, dijak ngomong nggak nyambung gitu ya, diajak ngomong malah ngelantur. Nah, itu tuh hal-hal yang, bisa terjadi pada orang dengan skizofrenia. Ya, dan kemudian selain gejala-gejala tadi, skizofrenia juga bisa ditandai dengan gejala negatif namanya. Yang tadi gejala positif, yang ini gejala negatif. Gejala positif itu bukan berarti gejala baik gitu ya. Tetapi gampangannya begini. Kalau gejala positif itu adalah apa yang kita orang normal tidak ada, skizofren ada. Halusinasi kita nggak ada, skizofren ada. Waham kita nggak punya, skizofren punya. Perilaku kacau kita enggak, ODS punya. Tapi kalau gejala negatif itu sebaliknya. Apa yang kita orang normal ya, dia sebelum sakit itu punya, pada saat sakit jadi berkurang atau hilang. Contoh, aktivitas ya. Jadi dia menjadi nggak mau beraktivitas, kita orang normal tuh ya gerak terus gitu, dia enggak. Anhedonia ya, orang normal itu ya seneng-seneng lah ya, ketemu teman, keluar rumah, dia menghindari, nggak mau, dia hanya berdiam diri di dalam rumahnya. Orang sehat, kita punya motivasi yang cukup, dia berkurang. Kemudian, afek, afeknya apa ya, ekspresi ya, orang normal tuh sedih, seneng tuh bisa dilihat ekspresinya. Dia minimal banget ekspresinya. Nah, itu adalah gejala-gejala negatif. Biasanya pada skizofren kalau akut itu didominasi gejala positif. Kalau udah kronis, sakitnya puluhan tahun, muncullah gejala-gejala negatif, hanya di kamar saja nggak melakukan apa-apa, ya, nggak ekspresinya sedikit, diajak mikir sangat terbatas gitu ya, gerakannya lambat. Nah, ini juga bisa terjadi pada orang dengan skizofrenia. Nah, apa dampaknya? Karena kondisi gejala yang seperti itu bisa kita pahami ya, kenapa mereka mengalami penurunan fungsi personal. Begitu halusinasinya itu ngomong, terus dia sibuk dengan ngurusi halusinasinya itu ya, kadang nggak jadi yang, kebutuhan-kebutuhannya sendiri malah terabaikan, nggak makan, nggak mandi gitu ya. Penurunan fungsi sosial tadi ya, apalagi kalau dia tadi wahamnya waham, rujukan ya, referensi, ya nggak mau dia ketemu orang lain atau waham kejar, takut dia keluar ya. Bu Arif punya yang salah satu juga karyawan di sini tuh pada waktu sakit dulu belas nggak berani keluar kamar. Karena dia punya keyakinan bahwa di depan kamar itu, di pintu itu ada algojo, yang kalau dia keluar kamar tuh algojo itu akan memenggal lehernya gitu. Jadi ya nggak beranilah, coba kita aja di rumah sendiri pintu terkunci, ada kucing gludak-gludak di depan aja nggak berani keluar kan. Ini dia yakin ada algojo yang mau memenggal lehernya. Jadi dia nggak berani keluar kamar. Nah, jadi ketika keluarganya, "Enggak apa-apa, ayo anu," ya dia nggak bisa melawan itu ya. Kemudian juga mengalami penurunan fungsi kognitif. Nah, ini juga kadang efeknya jangka panjang ya, kadang mereka udah sembuh pun kognitifnya itu menjadi kurang gitu ya, memorinya dan sebagainya, sehingga makanya kalau pada skizofren juga ada namanya remediasi kognitif. Jadi marilah kita pahami bahwa perubahan perasaan, pikiran, tingkah laku pada ODS itu adalah gejala dari sakitnya. Sama kalau orang tipes itu mual, muntah, demam, pusing, lemes, ya.
Nah, pada ODS tuh ya sakit itu, tapi memang bukan fisik, tapi itu semua menyebabkan pikiran, perasaan, dan perilakunya menjadi berubah. Jadi bukan berarti ODS itu jahat, bodoh, manja, tidak. Itu benar-benar gejala dari sakitnya. Apakah kita menganggap bahwa semua ODS itu jelek, nggak pernah sholat? Ya, kalau saya Bu Are sering mendapatkan pasien-pasien yang tidak seperti itu, makanya menjadi yakin bahwa bukan orang jahat ya, bukan orang bodoh. Bu Are itu pernah punya kasus ya, jadi dia cowok gitu, fakultas ekonomi waktu itu. Nah, adiknya satu putri bersama ibunya. Nah, waktu dia lulus itu ayahnya meninggal. Jadi ayahnya meninggal, otomatis kan dia menjadi tulang punggung keluarga ya. Dia menjadi kepala keluarga gitu. Dia merasa sebagai kepala keluarga bertanggung jawab terhadap ibu dan adik perempuannya, ibadahnya rajin gitu ya. Dia ingin adiknya itu memakai jilbab, jadi adiknya itu nggak pakai jilbab gitu. Nah, dan adiknya tetap nggak mau. Jadi dia itu merasa sebagai kepala keluarga itu gagal gitu. Kok nggak bisa ngasih tahu adiknya itu untuk menjalankan perintah Allah gitu. Kemudian dia harus bekerja, waktu itu dia bekerja di bank. Terus dia tahu bahwa ini riba gitu. Rasanya pengen keluar gitu. Tapi kalau dia keluar, nafkah keluarga itu dari mana gitu. Akhirnya tapi dia tetap keluar ya, keluar terus cari kerja lagi dia dapat di finance ya. Oh, itu dia cerita, oh lebih kejam lagi gitu ya. Motor kurang satu satu cicilan tuh bisa ditarik motornya, padahal harga motor sebenarnya udah ketutup itu. Wah, dia semakin dolim ini gitu. Akhirnya dia cari kerja lagi. Jadi stresor-stresor yang dia persepsi sebagai tekanan itu hal-hal yang idealitanya dia ya, idealnya dia gitu. Sehingga akhirnya sakit ya, sehingga waktu itu dirawat di rumah sakit kebetulan ketemu ya, rasanya kalau jamnya adzan, dia adzan tuh di bangsal ya, dia adzan ngajak teman ketika sudah kondisinya stabil gitu, dia adzan, dia ngajak teman-temannya sholat gitu. Nah kalau dari situ sedih banget gitu kalau ada orang bilang orang schizofren tuh jahat, enggak apa, orang enggak baik gitu ya. Karena ada kondisi yang seperti itu. Dia bukan nggak baik loh. Nah, memang kalau dipikir kok bisa ya dia begitu, padahal dia baik itu. Nah, mungkin tinjauannya adalah kekurang pasrahannya ya. Kan kita kan Allah juga menyuruh kita menyampaikan. Kalau sudah menyampaikan ya, kemudian orang lain melakukan, kita dapat pahalanya gitu. Mengalir terus, tapi kalau orang lain ya itu nggak mau melakukan, itu adalah dosanya gitu ya. Nah jadi, Allah juga tidak membebani kita untuk kalau menyuruh orang itu, kalau orang itu nggak melakukan dosanya di kita, itu kan enggak itu. Tapi itu yang dia jadi, apa ya, kalau kalau dalam, eee, gejala schizofren nanti ada dereistik ya. Jadi dia juga kemudian menjadi ya yang aneh-aneh muncul, jadi non realistik. Awalnya kan karena adiknya, karena dia bekerja nggak cocok gitu. Ketika sakit itu munculnya macam-macam, yang menjadi nggak realistik. Contoh, dia marah kenapa para pembuat perumahan itu merusak alam gitu ya. Harusnya nggak boleh itu kayak gitu, sawah itu nggak boleh dijadikan perumahan dan sebagainya. Jadi gejalanya jadi banyak non realistik itu. Jadi ODS itu ketika ada satu cerita lagi pasien pasung. Mungkin kalau materinya nanti gampanglah dibaca bisa nggih, tapi, cerita-cerita ini membuka mata kita gitu, betapa, sebenarnya itu adalah situasi yang mereka juga nggak mau gitu. Jadi ada pasien pasung yang kita datang waktu itu.
dia dipasung di belakang rumah ya 1 kali 1 meter dengan jamban cemplung di dalamnya. Jadi bisa dibayangkan ya, dia BAB di situ, dia makan di situ ya. Terus di sampingnya itu kandang sapi gitu. Dan dia dipasung adalah karena membunuh neneknya. Jadi neneknya dibunuh. Nah, ceritanya adalah dulu sebelum Krismon, jadi tahun 98 ya, dia bekerja sebagai penjual mie ayam di sekitar bandara gitu. Jadi laris. Oh, dia penopang ekonomi keluarga. Jadi adiknya bisa sekolah dari dia jualan mie ayam itu ya. Pokoknya keluarganya itu yang membiayai dia. Dia anak laki-laki yang bertanggung jawab gitulah, anak baik gitu. Sampai akhirnya krisis 98 itu Krismon itu bangkrut dia. Enggak usaha mie ayamnya tuh bangkrut, dia pulang. Dia pulang ke kampung ya, dan melihat situasi keluarga, merasa enggak berdaya, terus, enggak bisa melakukan apa-apa, itu kemudian dia jadi gangguan jiwa, dia kena skizofrenia. Kemudian dia dirawat di rumah sakit ya, dirawat di rumah sakit udah baik, udah membaik dia pulang. Nah, pada waktu pulang di rumah itu, karena jauh, inilah kenapa dokter umum harapannya bisa menjaga sustainability pengobatan. Jadi ketika dia pulang jauh mau kontrol ke RSJ, dia nggak kontrol. Nah, berhenti pengobatan. Padahal dia sudah pulang dari RSJ itu udah beternak kambing, udah membantu ayahnya, simbahnya itu ngopeni kambing, ngarit, ya ngambil rumput dan sebagainya. Tapi obat terputus ya, dan sebenarnya sudah mulai kelihatan perubahan lagi. Makanya keluarga harus kita edukasi tentang tanda-tanda kekambuhan. Nah, keluarga nggak ngerti, mulai nggak bisa tidur, mulai kelihatan gelisah, mondar-mandir, mulai nggak maunya cari rumput, itu sebenarnya sudah mulai menunjukkan peningkatan gejala, tapi keluarga nggak ngeh ya, nggak tahu gitu. Nah, pada waktu neneknya siang-siang pulang dari sawah ya, terus tiduran di tempat tidur di luar gitu, capek ya. Nah, dia karena kambuh halusinasinya muncul ya. Jadi, "Tuh nenekmu mau diserang apa, makhluk jahat. Awas, lindungi kakek nenekmu, lindungi nenekmu. Pukul-pukul tuh makhluknya itu dipukul supaya nenekmu nggak diserang." Jadi dia itu mukul halusinasinya gitu, mukul makhluk yang ya halusinasi visualnya itu ya, sama halusinasi suaranya itu. Dia mukul, tapi yang kena adalah neneknya. Jadi meninggal. Jadi bukan jahat, "Tak bunuh nenekku biar meninggal." Enggak gitu. Dia karena halusinasinya itu. Dan riwayatnya dia anak baik gitu. Kemudian dia dibawa lagi ke rumah sakit jiwa, tapi pulang dari rumah sakit jiwa udah dibikinkan bilik 1 kali 1 meter itu. Tetangga udah nggak berani, takut ikut dibunuh juga gitu kan ya, tetangga menuntut untuk dia dimasukkan, pasung itu gitu. Akhirnya dia masuk di pasung itu. Nah ini salah satu contoh ya, ya jadi ini orang sakit gitu. Tapi memang kita, kalau kita sebagai dokter, kita harus bisa ngecek konfirmasi halusinasinya itu membahayakan dirinya, membahayakan orang-orang sekitarnya, membahayakan kita, itu memang harus kita assess gitu. Tapi jangan menyimpulkan bahwa selalu mereka itu tidak baik itu. Kasihan ya, karena mereka sakit dan mereka butuh ditolong. Makanya penting banget untuk keluarga itu memberikan dukungan. Kenapa keluarga? Karena keluarga lah orang yang paling dekat. Tapi kita tahu keluarga itu bebannya juga sudah sangat berat gitu. Makanya kita, orang-orang sekitarnya, kalau kita dokter kita ngelatih kader ya, kader kesehatan di masyarakat, tokoh masyarakat, supaya menjadi pendukung-pendukung, supaya bisa mendampingi keluarga yang merasa bebannya memang sudah berat dengan anaknya mengalami skizofrenia. Oke, permisi dokter, izin Oke. mengingatkan untuk waktu presentasinya kurang 10 menit, gitu dokter. Ya, nanti kalau yang lain-lain bisa dibaca sendiri ya, ada di sini. Nah, karena tadi faktornya banyak, maka tata laksananya juga harus
multifaktor. Dari biologinya diberikan obat, ya, dari psikologinya ada psikoterapi misalnya ya, konseling dan sebagainya, juga terapi aktivitas dan sosial yang kita sebut dengan rehabilitasi. Jadi kalau dia sudah sakit lama, nggak pernah berani keluar rumah 2-3 tahun, disuruh keluar rumah lagi juga berat itu ya, perlu latihan. Kayak anak kecil lagi yang nggak pernah bergaul, disuruh bergaul gitu. Jadi latihan lagi. Kalau enggak, ya halusinasinya hilang dengan obat. Wahamnya hilang dengan obat, tapi dia tetap nggak berani kemana-mana, tetap tidak produktif ya. Jadi tata laksananya juga harus dari banyak banyak sisi. Kenapa harus minum obat? Tadi ya, karena dopaminnya tinggi, menyebabkan kekacauan proses di dalam otak, dan ketika obat yang diberikan itu adalah untuk regulasi dopamin, dopaminnya bisa terregulasi baik, maka harapannya gejala-gejala itu juga akan hilang. Ini obat-obatnya nanti bisa. Nah, apa yang perlu diedukasikan pada obat? Obat itu rutin, teratur ya. Bukan, oh kalau dia nggak bisa tidur tak minumkan dok, kalau nggak bisa tidur nggak tak minumkan. Nah itu kita harus memberi edukasi. Kenapa keluarga melakukan itu? Mungkin bisa jadi karena kita tidak mengedukasi ya. Dan kita jelaskan bahwa obat itu jangka panjang. Karena obat ini memperbaiki pabrik zat kimia di dalam otak, maka dia butuh waktu. Tidak seperti, obat pusing, ya, hanya kalau diminum kalau pusing, tidak. Dan ini harus kita jelaskan. Nanti apakah obat bisa berhenti, apakah dosis akan turun, maka harus konsultasi ke dokter. Tidak boleh menurunkan sendiri, tidak boleh menghentikan sendiri. Kalau ada efek samping, sampaikan pada dokter. Sehingga apakah obat mau diganti, apakah ada obat tambahan, apa dosis diturunkan ya. Yang sering terjadi ketika ada efek samping, obatnya nggak mau minum, dokternya juga nggak tahu. Padahal kan efek samping tidak selalu terjadi. Ya, dan dokter kalau ada efek samping pasti akan memanajemen ulang gitu. Jadi harus disampaikan, jangan disampaikannya pada yang lain yang nggak nangani, yang nggak tahu ya. Nah, karena ODS ini nggak merasa sakit, tadi ya insight-nya jelek, maka dia dalam minum obat pun butuh didampingi. "Apa aku minum obat aku nggak sakit?" Gitu. Sehingga harus didampingi. Memang ada efek samping obat ya, kadang-kadang mereka jadi seperti kaku-kaku dan sebagainya. Efek samping yang di sini ingat ya, tidak selalu tidak selalu terjadi, tetapi bisa terjadi. Nah, kalau terjadi nggak apa-apa, nanti yang penting bilang dokternya, akan ada tata laksana untuk mengatasi efek samping. Tapi kan kemudian kita harus berhitung berapa banyak manfaat, berapa banyak efek samping, kan harus kita hitung ya, sehingga bukan berarti kalau ada efek samping itu tidak diobati. Kenapa tidak patuh tadi ya, karena seringkali tidak merasa sakit, kemudian muncul efek samping, itu juga penyebab paling sering untuk tidak mau minum obat. "Ah, kemarin nggak minum," saya pernah ya, ada satu panti gitu, isinya sekitar 24 orang. Nah, pengelolanya itu waktu itu saya datang 24-nya itu nggak diobati gitu, tapi memang nggak ada yang agresif. Jadi dia itu mendapatkan, ODS-ODS ini dari jalan, gelandangan psikotik gitu ya, diambil. Jadi memang orang yang anteng-anteng gitu, yang nggak agresif ya. Tapi 24 itu masih dengan perilaku halusinasinya ya. Mungkin halusinasinya cuma ngajak ngobrol, anu gitu, sehingga nggak memicu agresivitas ya. Jadi omong-omong sendiri, ketawa-ketawa sendiri gitu. Waktu saya datang itu kan saya tanya, "Kenapa kok apa kan belum pernah diobati?" Gitu. "Oh, kemarin itu ada yang dicoba diobati, dibawa ke rumah sakit jiwa dan dapat obat. Tapi nggak saya minumkan lagi. Kenapa? Karena dia menjadi wah menakutkan," gitu ya. Jadi muncul efek samping itu tremor, terus kaku-kaku gitu. Kayak mau kejang-kejang gitu, matanya naik gitu. Terus kata si pengelolanya ini, "Lebih baik dia ngomong-ngomong sendiri Dok, daripada dia kejang kayak gitu, menakutkan," gitu ya. Jadi
nggak apa, nggak tahu bahwa itu tuh efek samping yang bisa diatasi, ya, tidak berbahaya tapi memang mengganggu dan bisa diatasi. Makanya kalau edukasinya tetap harus dijelaskan. Nah, yang sering bikin ODS nggak patuh obat juga, keluarganya juga itu adalah, apa, orang sering bilang, "Eh, jangan minum obat nanti ketergantungan," gitu kan. Itu obat obat narkoba itu nanti bikin ketergantungan. Nah, ketergantungan itu, adiksi itu definisi untuk orang yang nggak butuh obat, minum obat. Nah, itu definisinya bisa, itu dia adiksi gitu, adiksi ini, adiksi ini. Tapi kalau orang butuh obat, minum obat, itu bukan ketergantungan, tapi kebutuhan. Kenapa orang DM nggak dikatakan ketergantungan, minum obat terus? Kenapa kita pakai kacamata juga nggak dikatakan ketergantungan kacamata? Karena ini kebutuhan gitu. Nah, kita harus jelaskan pada keluarga ini kebutuhan, ya bahwa dia mau minum obat tapi dia bisa beraktivitas dengan baik gitu. Nanti kita turunkan, nanti kita evaluasi, itu kita berikan keluarga itu pemahaman ya. Kalau nggak butuh obat ngapain dokter memberikan obat ya. Dokter pun juga nggak semua orang dikasih obat, tergantung apakah butuh atau enggak. Tapi kondisi schizofren ya, lebih banyak teori yang obat itu utama dibandingkan ada satu 2 pendapat yang tidak perlu pakai obat, ya. Nah, kenapa butuh penanganan selain obat tadi ya, karena penyebabnya multifaktor, sehingga dia butuh diedukasi ya, supaya edukasi itu penting, dia tahu, "Oh, aku tuh kena schizofren, oh ketika aku dengar suara-suara ngejek-ngejek itu ternyata namanya halusinasi." Jadi pasien itu bisa ODS itu bisa cerita gitu ya. Jadi kalau yang sudah anu tuh, "Iya Dok, kemarin tuh halusinasi saya muncul lagi, tapi alhamdulillah saya bisa ngatasi," gitu. Ya jadi, dengan diedukasi dia jadi tahu bagaimana memanajemen. Keluarga juga begitu, dengan psikoedukasi jadi tahu harus melakukan apa. Kemudian konseling ya, konseling. Ada ODS itu dibawa ke rumah sakit, keluarganya minta dirawat. "Dok ini kambuh." Terus saya tanya, "Gimana ceritanya kok bapak bilang kamu kambuh?" Gitu. "Enggak Dok, saya tuh marah, saya tuh kan" dia udah bekerja, "saya tuh nabung beli motor," gitu kan, kerja terus beli motor, motor second gitu. Terus adik saya tiap hari saya cuci, saya beresin. Nah, kok adik saya tuh kalau pinjem nggak ngomong, kemarin tuh malah dijatuhin, jadinya cacat. Ya mangkellah saya marah itu loh. Itu kan marah yang wajar ya, tapi karena dia pernah mengalami gangguan jiwa jadi distigma, marah sedikit padahal sebabnya jelas ya. Siapa yang nggak marah motornya dijatuhin, motor yang disayang-sayang tuh dijatuhin gitu ya. Nah, sehingga kadang-kadang ODS juga membutuhkan gitu, "Saya tuh di rumah begini Dok." Ada lagi satu yang kerja di sini tuh, dia itu kakaknya, dia kerja di sini ya, udah berpenghasilan dan sebagainya, tapi kakaknya tuh malah nggak mendukung. Kakaknya tuh bilang, "Alah, kamu tuh bisa kerja kan karena memang itu, apa, tempat pekerjaan khusus untuk orang gangguan jiwa," gitu. "Coba kamu kerja di tempat lain, belum tentu bisa," gitu. Malah ditantang seperti itu ya. Dia curhat gitu, dia cerita, "Oh, mas saya itu malah bilang gitu toh Bu, anu." Makanya terus sempat juga dia kemudian kerja di tempat lain, itu nggak apa-apa, kamu coba kerja di tempat lain. Selama pekerjaan tuh lebih baik, lebih enggak masalah. Nanti kalau nggak ada aktivitas lagi, balik lagi ke sini gitu. Jadi kadang-kadang dia butuh itu untuk cerita, mengatasi masalah gitu ya. Kemudian rehabilitasi tadi, ini penting ya rehabilitasi. Bagaimana dia ada yang dikerja di sini juga dia cerita, waktu selesai pengobatan di rumah sakit jiwa ya, selesai mondok itu saya udah nggak takut untuk keluar rumah. Awalnya kan dia takut keluar rumah. Saya udah nggak takut untuk keluar rumah, tapi nggak pede untuk ketemu orang. Saya pernah gila dia bilang, saya pernah schizofren, terus dirawat di RSJ. Nanti kalau kira-kira tetanggaku tuh kalau tak sapa, jawab enggak ya? Nanti kalau nggak jawab aku malah cuma malu, ah mending di rumah aja gitu. Bahkan ketika diajak ronda tetangganya tuh tanya ke saya, "Bu,
saya diajak ronda sama bapak-bapak, berangkat nggak ya gitu. Hanya untuk berangkat ronda saja. Nah, apa yang membuatmu ragu untuk berangkat? Ini yang namanya self stigma ya. Apa yang membuatmu ragu untuk berangkat? Nah, nanti kalau saya ngomong salah gitu, nanti diketawain. Kan saya pernah gangguan jiwa gitu. Nanti kalau bapak-bapak bicara apa, saya nggak bisa nyambung, kan saya pernah gangguan jiwa gitu ya. Jadi akhirnya udah sekarang ketika kamu sudah berani, bismillah, cobalah datang. Kalau kamu takut bicara salah, ya wes nggak usah bicara dulu. Sapa saja, assalamualaikum, kan nggak salah, nggak bakal salah, ya. Salaman, terus yang lain ngobrol, kamu dengerin, perhatikan, kemudian kamu senyum. Kalau memang harus merespon dengan senyum, udah lama-lama dia udah sekarang, oh udah nyinom ya, ada mantenan ya ikut panitia dan sebagainya. Jadi memang harus dilatih, direhabilitasi ke sosial. Kalau enggak berani-berani ya. Apalagi kalau diejek, dipojokkan ya. Permisi Nah, dokter, untuk waktu presentasinya ya sudah habis habis. ya. Ya, Oke. apa sih pulih? Saya kira ini mudah dipahami tanda-tanda pulih ya. Nah, ini kambuh tadi juga sudah, dia bisa kambuh, nanti bisa dilihat yang di belakang-belakang tanda kekambuhan. Nah, biasanya yang bikin kambuh adalah ketidakpatuhan minum obat dan lingkungan yang tidak mendukung. Nah, ini yang harus kita jaga. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk sore ini. Monggo nanti materi bisa dibaca lagi untuk lebih memahami dan yang penting bisa mengedukasikan kepada orang lain, terutama keluarga ya, supaya ODS ini bisa mencapai pemulihan. Nah, sekali lagi sakit itu dari Allah gitu ya, sehingga kalau disuruh milih tidak ada satupun yang milih sakit. Nah, ternyata banyak kasus mereka juga orang-orang baik gitu, tetapi ketidakseimbangan dia di dalam mengatasi atau memahami problem ya, memanajemen problem atau masalah. Nah, ini yang membuat mereka kemudian menjadi sakit. Nah, kalau misalnya apakah tata laksananya tidak bisa juga dengan spiritual? Sangat bisa. Banyak penelitian yang tata laksana spiritual ini akan sangat mendukung. Misalnya tadi konseling. Kalau dia seorang muslim, konselingnya kita bisa mengacu pada konseling seorang muslim. Kalau dia rehabilitasi sosial, kalau saya paling sering ya rehabilitasi sosial itu latihan paling gampang dia bersosialisasi, yang paling dia berani, ternyata masjid. Ketika ditanya keluar kemana yang kamu, kalau dia memang yang kan kita berbasis pada pasien ya, ke ODS ya. Kemana yang keluar rumah, kamu merasa nyaman, apa, pilihannya kadang warung ya, beli sesuatu atau masjid, sholat. Kenapa? Karena di situ nggak ada orang gosip, dia nggak takut dirasani, dia nggak takut disalahkan ya. Datang, salam, sholat, pulang ya. Jadi mulai dari apa dulu? Subuh dulu. Oke, nggak apa-apa. Setelah itu beberapa waktu kemudian tambah apa? Tambah isya ya dok, boleh. Nah, akhirnya dia sudah berani 5 kali ke masjid. Dan ternyata kamu lihat apa di sana? Masyarakat seperti apa? Oh, mereka baik, mereka mendukung, mereka menerima saya. Akhirnya dia berani bersosialisasi yang lebih luas. Ya, kalau tentang tadi kepasrahan gitu ya, dia baik tapi dia tuh idealis justru di dalam pelaksanaannya itu. Ya, kemudian kita bisa mengajak dia untuk realistis bahwa orang lain itu ada yang bisa kita ubah, ada yang kita tidak bisa ubah. Jadi fokus pada apa yang kita bisa ubah dan tidak fokus pada apa yang kita tidak bisa ubah. Karena itu melelahkan, maka kita berdoa pada Allah pada hal-hal yang kita tidak bisa rubah. Ya, jadi intervensi juga tetap memasukkan ya spiritual itu ke dalam tata laksana. Baik. Saya kira itu, Oke, saya dokter. kembalikan waktunya pada moderator, kurang lebihnya Sebentar, dokter. mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah ini ada sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti kalau memungkinkan akan ada 2 sesi.
Mungkin di tiap sesi ada 3 pertanyaan, kalau memungkinkan. Ini pertanyaan pertama ada dari Ega Dwi Putri Koga dari Palembang. Apakah masih di room? Kalau masih di room bisa on mic dan membaca pertanyaannya, mengajukan pertanyaannya kepada Ega Dwi Putri Koga. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar. Baik, izin dokter, izin bertanya. Yeah. Jadi Yeah. misalnya dokter, seperti yang dokter jelaskan tadi, biasanya ODS ini merasa tidak sakit. Misal ya dokter, datanglah seorang pasien ODS ini dibawa orang tuanya. Nah, dibawa orang tuanya karena dia merasa tidak sakit tadi, sehingga pasien ini tidak mau diobati, dokter. Jadi, kita yang sebagai dokter, apa yang harus kita lakukan pertama kali pada pasien tersebut, dokter? Terima kasih, dokter. Oke. Langsung dijawab? Enggak, dokter. Biar tidak lupa. Ya. Ini masih untung ya, mau diajak ya. Ya, kalau pasien mau diajak, itu secara etik kita tetap bisa melakukan pemeriksaan status mental, kemudian kita menegakkan diagnosis. Kalau kita yakin diagnosisnya sudah bisa tegak, misalnya skizofrenia, maka tata laksananya adalah antipsikotik gitu ya. Tapi pasien nggak mau. Nah, ada di saat-saat awal pasien belum teredukasi, ya belum bisa kalau masih kondisi akut begitu ya, untuk kita pahamkan, kita edukasi, ya dalam tanda kutip kita mengobati dengan strategi ya, dengan strategi. Makanya ada obat yang bentuknya tetes, ya misalnya ya. Dengan obat tetes itu misalnya bisa diteteskan lewat saya punya ya. Jadi waktu itu dia betul-betul dia waham kebesaran gitu ya. Seorang PNS gitu ya. Dia waham kebesaran, nah istrinya kan kemudian mencari pengobatan. Jadi karena dia PNS kan ada pemeriksaan BKD ya. Ternyata dia ke arah skizofren, terus istrinya sudah tegak diagnosis. Nah, istrinya kan datang minta obat gitu. Terus kita beri yang tetes itu tanpa pengetahuan ODS. Nah, waktu dia minum tetes itu dia merasa baik kan ya, sudah membaik gitu, membaik. Nah, pada saat dia membaik, saatnya kita ingin edukasi kan gitu ya. Jadi kita tidak ingin terus-menerus memakai strategi membohongi ya dalam tanda kutip ya pasien itu. Jadi tetap ODS itu harusnya kita edukasi dengan baik ya. Nah, waktu istrinya itu bilang, kebetulan dua-duanya bekerja di institusi kesehatan, jadi paham ya. Kemudian istrinya itu bilang, "Pak, Bu, berobat itu, Bapak sekarang udah bagus." Ini bapaknya tuh juga mengakui, "Ya, aku sekarang tidur juga udah enak, udah nggak dikejar-kejar ini." Jadi wahamnya itu ya, "Udah nggak ini sudah enak ya." Terus, "Minum obat, Pak." Terus dia bilang, "Lah ngapain aku minum obat? Wong aku nggak minum obat aja membaik sendiri," gitu kan. Dia taunya kan dia nggak minum obat itu membaik. Nah, akhirnya baru istrinya itu ngaku, "Sebenarnya Bapak bukan tidak minum obat, Pak, tapi kemarin itu begini-begini," dia ceritakan. Oh, nah akhirnya sekarang udah setelah itu dia datang sendiri. Sekarang kalau kontrol dia nggak lagi sama istrinya, dia kontrol sendiri, dia udah kita edukasi, dia ngerti, oh iya gitu bisa. Jadi kita bisa pakai itu atau wah tapi tetes tuh nggak masuk BPJS gitu ya, mahal itu. Ya bisa pakai tablet itu di kapsul gitu ya, dimasukkan makanan, minuman itu juga bisa jadi strategi. Dengan harapan ketika dia sudah baik, sudah gejalanya hilang, itu bisa kita edukasi. Harapannya setelah itu berikutnya ya kondisi sudah baik, sudah bisa diedukasi, berikutnya dia sudah bisa minum obat dengan kesadaran sendiri. Nah, berapa lamanya itu ya memang bervariasi, nggih. Ada yang sampai lama itu masih lewat dicemplungke di minumannya. Ya, tapi juga ada yang
sebentar itu sudah bisa kita pahamkan dan kemudian mau minum obat itu memang kemudian menjadi beragam ya. Nah, jangan lupa kenapa kok kita bisa kalau pasien lain kan minum obat itu harus sepengetahuan pasien ya. Kenapa ada psikotik akut yang kondisi akut kok boleh keluarganya ya karena dia memang tidak cakap ya dianggap belum cakap di dalam membuat keputusan gitu sehingga boleh diampu oleh walinya atau keluarganya. Makanya kalau dia sudah realistis, sudah kondisi klinisnya bagus ya, dia sudah bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Biasanya kita edukasi untuk bagaimana dia bisa minum obat rutin sendiri ya dalam proses terapi gitu. Tapi sekali lagi kita akan ketemu pasien yang memang sangat beragam ya. Kalau dia udah sakit puluhan tahun gitu ya, mungkin juga tidak cepat waktunya ya, tidak mudah untuk membawa ke sana. Tapi jadi bisa dimulai dulu dengan strategi pengobatannya itu. Nah, tapi tetap berharap untuk ke depannya tetap dia bisa diedukasi untuk menyadari pentingnya minum obat. Mungkin itu ya. Oke. Monggo kalau ada lagi. Baik, pada Ega tadi, apakah sudah jelas jawabannya? Atau ada tanggapan? Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Hildia dari Jakarta asalnya. Monggo untuk open mic dan mengajukan pertanyaannya. Halo, selamat sore, Dok. Selamat sore. Ya, saya Hildia dari Jakarta. Ingin menanyakan, apakah perbedaan dari halusinasi dan imajinasi? Lalu bagaimana kita mengetahui seseorang itu sedang berhalusinasi atau berimajinasi gitu, Dok? Terima kasih. Ya. Ya. Kalau di dalam gangguan jiwa termasuk schizofren ini, kita tahu bahwa ditegakkan schizofren itu bukan hanya berdasarkan satu gejala, nggih. Mungkin halusinasi juga kita pernah gitu ya. Tetapi kalau dalam konsep gangguan jiwa itu ada kumpulan gejala. Jadi tidak cukup satu gejala. Kayak schizofren kan tidak hanya halusinasi saja ya. Ada waham, ada kekacauan perilaku gitu. Jadi ada sindromnya, tidak simptom. Simptom itu satu, kalau sindrom itu banyak. Jadi ada kumpulan gejala yang menyebabkan penderitaan dan menyebabkan disfungsi gitu. Nah, itu kalau halusinasi ya ada waham, ada halusinasi, kemudian membuat dia menderita dengan halusinasinya itu kan dijelek-jelekin, marah ini, kemudian dia fungsinya jadi nggak bisa kuliah, nggak bisa kerja, nggak bisa keluar rumah. Inilah kita menegakkan sebagai disorder ya, mental disorder, gangguan jiwa. Tapi kalau imajinasi itu kan sesuatu yang proses pikir yang kita sengaja ya. Kita memang proses pikir yang secara sadar kita lakukan gitu. Beda dengan halusinasi. Halusinasi itu kan persepsi. Ya, persepsi indera. Harusnya ada rangsang indera diantarkan ke otak, kemudian diolah oleh otak, dipersepsi berdasarkan pengalaman, berdasarkan memori, kemudian disimpulkan, oh ini suara ini, oh ini adalah lampu, oh ini itu semut, itu tuh ada rangsangnya yang menggerakkan kemudian dipersepsi. Nah beda kalau imajinasi kita sebuah proses pikir yang kita lakukan gitu terhadap sesuatu, misalnya kita ingin dengan membangkitkan memori ya, merangkai-rangkai keinginan itu kemudian kita dan itu ketika
kita lakukan tidak mengganggu, tidak membuat kita distres dan tidak mengganggu fungsi ya bukan ke arah gangguan begitu ya. Jadi berbeda ya. Memang kalau halusinasi itu gangguan persepsi namanya ya. Jadi indera tidak menangkap objek tapi dipersepsi sebagai menangkap objek. Kesalahan di dalam persepsi yang itu tidak disengaja, tidak aku mau berhalusinasi gitu enggak gitu. Nggih, itu satu. Kemudian yang kedua, apa tadi kalau pertanyaan keduanya? Bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu tuh sedang berhalusinasi atau tidak gitu? Berhalusinasi. Mm-mm. Ada kita sebut dengan, kalau kita sebagai dokter, kita memeriksa status mental ya harus bertanya ya. Misalnya dari petunjuk, misalnya, oh kata keluarga dia ngamuk. Nah, itu kita bisa memulai misalnya, kemarin kamu ingat waktu kamu itu melakukan ini misalnya ya. Terus, ingat nggak kamu, apa yang membuat kamu kok ada kan pasien itu bawa pisau ya, bawa apa itu, parang gitu, terus pohon-pohon di dekat sekitar rumahnya itu ditebangi gitu, pohon-pohon itu ditebangi. Nah kan keluarga kan takut dia bawa parang itu, tapi hanya pohon-pohonnya aja ditebangi gitu, terus udah gitu. Nah kita tanya, "Kamu ingat kemarin, nebangin pohon-pohon di rumah itu?" "Iya." "Kenapa? Apa yang waktu itu kamu, eee, lakukan? Kenapa kamu menebangi semua pohon yang di rumah itu?" Gitu. Soalnya pohon itu kalau sore jadi genderuwo gitu. Jadi dia, berilusi ya kalau sore itu pohon-pohon itu jadi menakutkan gitu. Sehingga dia takut, dia tebangi gitu. Jadi kita, jadi bisa ngerti, ternyata dia punya ilusi gitu. Atau misalnya, "Kenapa kok kamu, kemarin itu TV kok dipecah?" Gitu. "Soalnya TV itu selalu ngomongin saya, Dok. Semua acara di televisi itu menceritakan tentang saya." Nah, dari situ kan kita bisa bisa mendapatkan gejala, oh paham gitu ya. Halusinasi juga begitu. Kamu ingat nggak, kemarin marah-marah? "Iya." "Kenapa ingat?" "Oh itu ada yang ngomongin katanya saya tuh gini gini gini," ya. Jadi ya, oh halusinasi nih gitu. Jadi kalau kita dengan memeriksa. Tapi kalau keluarga ya biasanya atau orang-orang sekitar yang belum tidak mudah untuk bertanya seperti itu, biasanya ada yang kita sebut perilaku halusinasi. Nah, kalau perilaku halusinasi ya bisa kelihatan, misalnya dia bicara sendiri, keluarga sudah kita edukasi, oh sebenarnya dia tidak sedang bicara sendiri tuh, dia saat lagi ngomong sama halusinasinya, jawabi halusinasi misalnya. Oh dia ketakutan gitu ya, ketakutan, kelihatan ketakutan, memandang dengan curiga, oh dia, nah itu kan perilaku-perilaku halusinasi. Jadi kalau dari mengamati ya yang kelihatan adalah perilaku-perilakunya tadi. Tapi kalau bisa ditanya kita bisa tanya gitu. Atau kadang-kadang tidak ditanya pun dia bisa cerita gitu. "Ini loh Bu, aku tuh dikejar-kejar ini." Dia bisa cerita. "Ini dia ngomongin jelek ini." Dia bisa cerita. Jadi kita bisa dapat dari cerita keluarganya, bisa mengamati, ODS sendiri ya, atau kita melakukan pertanyaan, pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya kira itu nggih, ya. Terima kasih banyak, Dokter. Sami-sami. Baik, terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena saya kira sudah cukup jelas. Pertanyaan berikutnya dari Maya Rafida, asal dari Sampang. Dipersilahkan pada Maya untuk open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya ingin bertanya untuk mengenai tata laksana dari skizofrenia pada fase akut. Itu kan ada obat antipsikotik.
generasi 1 dan 2 ya dokter. Apakah untuk pemilihan tata laksananya itu sesuai dengan simptomnya pasien, yaitu lebih ke arah ke gejala negatif ataupun positif. Lalu kapan kita harus menurunkan dosis dari obatnya tersebut dokter? Begitu dokter. Terima kasih. Jadi kalau di dalam tata laksana farmakoterapi, kalau antara APG 1 dan 2, kita kan pertimbangannya adalah satu, fungsi klinisnya ya, kemanfaatan klinisnya ya, respon klinisnya, dan yang kedua kan efek samping. Kalau pasien dengan kondisi akut itu kan didominasi gejala positif ya. Jadi secara teori kita boleh pakai APG 1 maupun APG 2 gitu. Kita boleh pakai misalnya yang tersedia haloperidol atau risperidon, dua-duanya boleh. Kalau dalam standar kegawat daruratan psikiatri itu pada kondisi gawat darurat itu tadi ya, akut ya, dia dengan gejala halusinasi dan waham itu tadi, tidak otomatis harus langsung injeksi. Tetap kalau di dalam protokol GADAR itu tetap kita tawari oral. Minum obat yuk, kamu mau makan roti, minum yuk obatnya ini bisa membuatmu lebih tenang. Kita ingin membantumu. Jadi tetap persuasi gitu. Jadi kita tuh kalau nangani gawat darurat psikiatri itu dia sekali lagi kita harus ingat bahwa dia itu sama seperti kita, sedang sakit ya, butuh diberi rasa aman. Sehingga kalau orang lagi agitatif gitu, dikeroyok gitu ya, polisi datang terus dikeroyok, ya semakin agitatif karena dia nggak merasa nggak aman gitu. Makanya kita kalau misalnya nanti di puskesmas ya, bikin tim GADAR psikiatri itu harus ada. Bahkan kita yang kita bentuk itu malah kadang-kadang di masyarakat, tokoh masyarakat, Babin Kamtibmas, itu tuh kita jadi bagaimana kalau ada kasus mereka itu menangkap, bukan menangkap ya, ya menangkap ya, misalnya dia ngamuk itu, memegang dengan cara yang baik, yang benar. Nggak boleh kan sekarang dikecrek, dibawain borgol, ditali pakai enggak, harus safety gitu, sehingga kita belajar. Nah, kalau kita di puskesmas cuma punyanya haloperidol misalnya, nggak apa-apa. Bagaimana supaya haloperidol ini bisa masuk? Tadi ya, apakah dia mau tablet atau dimasukkan sedikit minuman supaya dia mau masuk obat itu boleh ya. Kalau karena ini gejala positif, jadi kita pakai APG 1 pun enggak masalah gitu. Nah, kalau pasien atau ODS dengan gejala negatif, baru kita berpikir bahwa ini harus APG 2 gitu. Kalau akut monggo boleh secara teori fungsi di dalam menekan gejala positif ini sama efektifnya antara APG 1 dan APG 2 gitu ya. Jadi boleh dua-duanya. Nah, karena kenapa kok kalau di puskesmas itu banyak haloperidol ya karena memang yang tersedia itu. Jadi kalau kita jadi dokter puskesmas, punyanya cuma haloperidol enggak apa-apa. Untuk gejala positif dia efektif. Ya, kita membantu untuk pasien-pasien ODS ini bisa mengatasi gejala positifnya. Nah, nanti baru kemudian kita kalau dia sudah teratasi akutnya, jadi belum tentu juga wajib dirawat inap, tidak ya. Kalau indikasi rawat inap itu kan 2, membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Kalau kita sudah bisa gali ya, kemudian kita bisa tahu halusinasinya itu isinya apa, terus seberapa besar dia terpengaruh dan sebagainya ya, kita bisa menetapkan ya kalau ada namanya PANS isi ya, bisa nanti perlu juga ya untuk dokter umum tuh bisa mengisi ya kalau memungkinkan ya kalau di pelatihan GADAR bagi dokter umum itu ada gitu. Boleh kapan-kapan kalau mau membuat pelatihan gawat darurat ya untuk mahasiswa FK gitu kita bersedia nanti untuk mengisi saya dengan timnya. Nah, sementara bisanya online ya online nggak apa-apa ya. Nah, jadi
setelah dia, oh ternyata dia nggak membahayakan dirinya, nggak membahayakan orang lain, berarti dia bisa pulang gitu ya. Dia bisa rawat jalan gitu dan kemudian obat dilanjutkan sesuai protokol. Jadi kalau dia belum pernah sama sekali diobati, kita punyanya haloperidol bisa dimulai dari 2 kali 1,5 ya. Kemudian evaluasinya, kalau belum 2 minggu, 2 sampai 4 minggu, kita nggak boleh bilang, "Oh, nggak efektif obatnya," gitu. Kalau baru diminum 2 hari, kita, "Oh, belum nggak efektif," ya memang belum. Kita tunggu sampai 2 sampai 4 minggu baru kita evaluasi, ya. Nah, kalau evaluasi 2, 4 minggu itu bisa dosisnya kita naikkan, bisa dosisnya kita atau obatnya perlu diganti, itu berdasarkan evaluasi setelah pemakaian obat itu 2 sampai 4 minggu. Sekali lagi tidak hanya obat ya, jangan keliru hanya obat, keluarga harus kita edukasi dengan baik. Nah, kapan dosis mulai bisa diturunkan. Jadi ada nanti kalau di dalam pengobatan itu kan ada fase akut ya, ada fase stabil, ada fase maintenance ya sampai ke 6 bulan itu. Karena pada schizofren awal pertama kali pengobatan itu pengobatan minimal 6 bulan bisa sampai 2 tahun, 6 sampai 2 tahun. Episode kedua 2 sampai 5 tahun. Episode berikutnya 5 tahun sampai seumur hidup. Jadi sesuai dengan standar itu. Nah, kalau dia lagi sakit pertama, kita harus 6 bulan dulu. 6 bulan dulu ya maintenance lah. Setelah maintenance 6 bulan baru kita bisa mulai menurunkan dosis. Dalam masa akut bisa naik dosis itu. Dengan haloperidol 1,5 kok masih sekali halusinasinya. Misalnya wahamnya kita bisa naikkan 2,5 ya sampai 2 kali 5 mili. Risperidon juga begitu, mulai dari 2 mili, 2 kali 2 mili bisa naik 2 sampai 2 kali 3 mili misalnya ya. Nah, kalau sudah maintenance baru kita turunkan. Jadi memang tidak cepat-cepat ya penurunannya. Itu ya mungkin ya. Tapi ada protokolnya. Ada file tentang gadar psikiatri dan sebagainya. Nanti kalau pengen file-filenya itu bisa WA saya nggih. Nanti salah satu aja WA gitu saya kirim, nanti bisa di-share ke yang lain. Baik, ini dokter udah satu sesi terlewati, mungkin ada satu pertanyaan lagi ya untuk sesi berikutnya. Sebentar. Oh ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Muhammad Ikhlasul Nurajib dari STIM Bogaya Makassar. Mungkin bila ada di room bisa on mic dan mengajukan pertanyaannya. Kepada Muhammad. Oh, ternyata tidak ada di room. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya saja, dokter. Ini anonim. Jadi saya bacakan saja. Assalamualaikum dokter, terima kasih atas ilmunya. Saya izin bertanya. Saya punya bule yang sudah lumayan lama mengalami gangguan jiwa. Bule saya sering mendengar hal-hal dan melihat hal-hal yang tidak bisa kami lihat. Tapi beliau bukan dalam artian anak indigo dan sebagainya. Beliau juga gemar dengan uang dan kerap mengambil uang jika ada siapapun tanpa terkecuali. Bahkan jika datang ke rumah kerabat, dia kerap memeriksa ruangan untuk mencari uang. Kami sekeluarga bingung uang-uang yang sudah dikumpulkan dan sesekali berusaha mengambil untuk diberikan kepada panti atau organisasi sedekah. Namun setiap kali keluarga akan mengambil uangnya secara diam-diam, bule saya selalu merasa tahu dan merasa mendengar bisikan bahwa keluarganya akan mengambil uangnya, dalam kurung waham curiga. Padahal di sisi lain uang yang dikumpulkan tidak digunakan sama sekali. Bule saya sudah berobat bahkan sampai sekarang masih minum obat.
Tapi kadang jika tidak minum obat, maka perilakunya lebih lagi, Dok. Bagaimana kami menyikapinya ya, Dok? Mohon solusinya, Dokter. Oke, bisa ditanggapi. Kalau jadi kan kalau seperti itu yang tertangkap kan perilakunya ya, dia mengambil uang. Nah, kalau bisa dicari penyebabnya, sebenarnya untuk apa? Apakah mengambil uang itu bagian dari halusinasinya? Misalnya ya, halusinasinya itu yang memaksa dia untuk ngambilin uang itu. Atau mengambil uang ini bagian dari gejala apanya? Itu kita pahami. Kalau kita sudah nemu, oh dia ngambil uang itu karena gejala ininya. Nah, sehingga kita manajemennya jadi pas ya untuk itu. Nah, kalau tadi dikatakan kan schizofren itu orang dengan gejala mirip schizofren itu belum tentu schizofren murni ya. Ada orang-orang misalnya dengan gangguan lain ya. Jadi schizofren tapi juga ada afektifnya atau disebut dengan schizoafektif ya. Orang-orang mania itu biasanya punya apa, di samping gejala schizofren dia ada gejala yang lain. Nah, kalau misalnya tadi sudah diobati, sudah minum obat ya, tetapi gejalanya masih cukup kuat, coba didiskusikan dengan dokter yang merawat. Karena terus terang kalau tidak melihat pasiennya, merawat pasiennya kita nggak boleh nggak bisa menegakkan diagnosis ya. Kalau ternyata diagnosisnya, oh ada jangan-jangan ada info-info yang tidak bisa ditangkap. Kalau kayak ngambilin uang ya dan sebagainya, apa sih yang diperbuat dengan uang itu dan sebagainya, kan dokter kalau nggak diceritani, nggak mendapatkan info alo anamnesis itu kan nggak tahu nggih. Nah, kalau info-info itu semua disampaikan pada dokternya, barangkali mungkin akan bisa dianalisis apakah ini schizofren murni atau apakah sebenarnya bukan schizofren murni ya. Kalau schizofren murni apakah obatnya ini sudah efektif atau kan obat pilihannya banyak. Jadi kalau tidak dievaluasi tidak efektif bisa diganti dengan obat lain misalnya. Atau dosisnya jangan-jangan kurang naik. Atau pasien-pasien curiga hati-hati ya, dia obat ya banyak pasien. Kemarin saya juga dapat itu kena waktu dia kambuh gitu ya, adiknya yang ngerawat tuh, padahal obat tuh rutin loh Dok gitu, tapi kok kambuh gitu. Ternyata di belakang jendela itu banyak tumpukan obat. Jadi di depan adiknya dia mangap gitu, dia buka mulut, dia obat itu masuk mulut tapi ditaruh di bawah lidah. Adiknya pergi dia lepeh, dia buang di dekat jendela gitu karena dia curiga, aku kok diobati ngapa? Jangan-jangan. Nah, jadi hati-hati kita apakah obat itu sudah sesuai dosisnya, sudah sesuai aturannya, dan infokan sebanyak-banyaknya pada dokternya ya, sudah dengan seperti ini kok kondisinya masih begini, mana yang sudah baik, mana yang masih belum gitu. Sehingga akan dilakukan evaluasi bersama. Kalau ternyata bukan schizofren murni, barangkali ada obat tambahan yang harus diberikan, itu juga kita harus harus pertimbangkan nggih. Kalau tadi, dia mendengar bisikan bahwa keluarga akan mengambil uang, itu tuh jelas tadi halusinasi. Kemudian tadi juga sudah bisa mengidentifikasi bahwa itu waham curiga, sangat mungkin nggih. Nah sekarang, info itu penting banget untuk dokter yang merawat, untuk mengevaluasi pengobatan jika ternyata obat sudah sesuai tapi kok, belum membaik. Tapi juga dilihat juga, jangan-jangan tuh tadi ya, dia bilang obatnya diminum, tapi ternyata tidak diminum, itu juga sering terjadi pada ODS, ya. Jadi ini yang mungkin, bisa sekali lagi, apapun hasil pengobatan, itu diskusikan dengan dokter yang merawat. Keberatan keluarga itu didiskusikan. "Kalau dia minum obat Dok, matanya naik-naik. Oh takut saya." Itu sampaikan semua ke dokter, sehingga dokter bisa mengidentifikasi masalah pengobatan dan memberikan, tata laksana yang lebih tepat. Nggih, saya kira itu. Baik, dokter, ini dari peserta kan juga banyak pertanyaan. Apakah nanti misalkan diteruskan dari panitia merekap dan diteruskan ke dokter, apakah? Ya, monggo ya.
Oke. Baik, sebelum ditutup, saya akan membacakan beberapa kesimpulan dari penjelasan dokter. Jadi untuk skizofrenia itu penyakitnya diawali merupakan ya penyakit yang kronis atau menahun, bisa lebih dari 1 bulan atau 6 bulan, dan usia yang paling banyak mengenai pada 18 sampai 30 tahun, dan jarang pada lansia bila ada hanya gejalanya saja. Kemudian penyebab dari skizofrenia itu umumnya multifaktor, tidak ada yang faktor tunggal. Jadi kombinasi dari biologi, psikologi, sama sosial. Kemudian untuk gejala yang paling banyak, untuk yang halusinasi, itu dari pendengaran dan penglihatan. Nah ini yang penting, poin berikutnya, ODS bukan berarti orang yang buruk dan jahat, tapi dikarenakan efek gangguan kesehatan yang dimilikinya. Jadi dukungan dari keluarga dan orang dekat sangat penting untuk proses kesembuhannya. Kemudian perlu diberi penjelasan bagi keluarga untuk obat yang diminum karena lama bukan sebuah ketergantungan, tapi sebuah kebutuhan. Ya, itu mungkin dari saya. Mungkin dari Dr. Wari ada closing statement yang ingin disampaikan. Itu. Yeah. Jadi sekali lagi skizofrenia ini sama dengan penyakit yang lain ya. Kalau kita sebagai calon tenaga kesehatan ya, kita sebagai seorang dokter ya, maka mensikapinya mestinya sama dengan mensikapi ketika kita menangani pasien lain. Dan kemudian tugas kita tidak hanya kita ketemu pasien itu hanya beberapa waktu gitu, tapi yang bersama dengan ODS ini adalah keluarga. Sehingga bagaimana kita bisa mengedukasi keluarga, memberikan dukungan ya kepada keluarga, menciptakan dukungan ya. Kalau kita di banyak dokter-dokter umum itu sudah pintar ya menciptakan bentuk-bentuk dukungan itu, misalnya kelompok keluarga ya, self help group, kelompok swabantu keluarga skizofren dibuat ya, mereka saling sharing dan sebagainya itu bisa diberikan. Jadi kelelahan keluarga di dalam mendampingi orang dengan skizofrenia ini bisa berkurang, dan dengan beban yang berkurang mereka akan bisa mendampingi ODS dengan baik ya. Jadi kita ingat bahwa kalau ditanya mereka pasti juga nggak mau sakit gitu ya, tapi ketika Allah menganugerahkan menguji dengan sakit, maka mereka menerima dan kita mendukung ya, kita diberikan kesempatan oleh Allah itu sebagai yang menolong, sedangkan mereka sedang dalam posisi yang harus ditolong ya. Untuk menjaga kesyukuran kita, Allah tetap memberikan nikmat menolong itu, kita laksanakan amanah menolong itu dengan sebaik-baiknya, kita edukasi masyarakat untuk terus mendukung pemulihan pada ODS ini dengan baik. Insya Allah mereka kembali produktif, sholat lagi, semua yang kerja di Buare itu udah sholat lagi semua. Dulu pas sakit ya nggak bisa sholat gitu ya. Nah dengan kita ada pengajian, ada apa, jadi juga spiritualnya juga akan bisa lebih baik ya dengan pendampingan yang baik. Harapannya begitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa selalu manfaat ya bagi banyak orang, termasuk para ODS ya, masyarakat bisa menerima dengan baik dan kita semua terjaga untuk tetap sehat. Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya ada sesi dokumentasi. Mungkin untuk panelis yang di sini bisa on cam untuk dokumentasi dengan Dr. Wari dan panitia. Untuk yang bertugas mendokumentasikan, apakah sudah siap? Baik, sudah. Kepada peserta yang sudah masuk dalam panelis, bisa on cam dulu untuk kita lakukan sesi dokumentasi.
Iya. Sebelumnya mohon maaf bahwa ini yang bisa masuk di panelis hanya 100 orang, jadi kita ambil perwakilannya. Ya. Di slide 2 dan slide 3 dan seterusnya sepertinya belum on cam. Dipersilakan untuk on cam terlebih dahulu. Baik, mungkin untuk menghemat waktu saya mulai ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, lanjut di slide 2, 1, 2, 3. Lanjut, slide 3, 1, 2, 3. Masih ada yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam. 1, 2, 3. Oke, sudah didokumentasi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari panitia ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup. Izin moderator, saya ambil waktunya sebentar. Seperti yang diberitahukan sebelumnya bahwa acara kita kali ini disponsori Maaf, Bu oleh... Areh, boleh pamit duluan? Oh, baik, dokter. Iya, dokter. Mau sholat ya. Terima kasih banyak, dokter. Mohon maaf kalau ada Dokter Wari. Pamit dulu, Nje. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menyampaikan sedikit informasi mengenai benefit untuk seluruh peserta SKKI skizofrenia pada hari ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa acara kita disponsori oleh Tajir Aliyah Kurma Ajwa. Beberapa produk yang ditawarkan diantaranya kurma ajwa Aliyah, kurma sukari, kurma muda, suku raya susu kurma, herbal drink ala Nabi, telon rup ritual oil, but herbal, telon aromaterapi, cider care, dan bajakah. Nah, untuk promonya, itu setiap pembelian 1 kg ajwa Aliyah akan mendapat free Avia package senilai 150.000. Dan untuk ongkir, itu bayarnya pakai doa, Masya Allah, dari Tajir Surabaya. Dengan ketentuan, pengguna harus memfollow Instagram @tajirsurabaya untuk mengetahui produk-produk lain dari Tajir Aliyah Kurma Ajwa. Nah, khusus untuk peserta SKKI pada hari ini itu mendapatkan voucher senilai 70% untuk seluruh pembelian produk dari Tajir Aliyah dengan minimal pembelian 1 kg kurma ajwa dari harga Rp997.000 menjadi Rp299.100. Dan untuk teman-teman sekalian yang membeli produk Tajir Aliyah senilai Rp500.000 dan juga digabung dengan voucher diskon 70% ini, itu akan mendapatkan free gift Avia package senilai Rp100.000. Nah, kemudian ini beberapa produk dari Tajir Aliyah, susu kurma dan juga kurma ajwa Aliyah. Dan yang selanjutnya, info yang tidak kalah menarik, selain voucher 70%, kita ada sayembara take home message. Jadi untuk teman-teman sekalian, para peserta itu bisa menuliskan take home message terkait materi pada hari ini mengenai skizofrenia. Nanti bisa di-upload di IG Story dengan mengetag akun @fulldfk_ind, Green Crescent Indonesia, Imani Prokami, dan Tajir Surabaya. Nanti pemenang akan diumumkan melalui IG Story Full DFK pada hari Selasa, dan 2 pemenang terpilih dengan IG Story yang paling kreatif dan paling menarik akan mendapatkan merchandise dari Tajir Surabaya senilai Rp450.000 per orang dengan syarat dan ketentuan berlaku. Baik, nanti ini mungkin sayembara take home message kita nilai dari hari ini sampai besok Senin 9 November pukul 3 siang.
Baik, mungkin itu informasi dari panitia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih dari Haura, mewakili dari panitia. Jadi saya dari moderator, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang diperoleh hari ini memberikan manfaat, mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Jangan lupa ikutan sayembaranya. Mungkin dari panitia nanti akan mengirim untuk ketentuannya agar semua bisa mengikuti di grup itu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.